Bismillahirrahmanirrahim. Uhdi lakum azka salam wa ajallal ihtiram wa uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam. Tahiyatan mubarakatan wa salaman min indillah. wa hiya Tahiyyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni syurga. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat-Nya lah semua kenikmatan yang kita rasakan tidak pernah terputus. Hanya tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut. Salawat bertangkaikan salam, semoga selalu, selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam, sang penggenggam hujan, sang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain ialah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini tiada lain ialah safari atau perjalanan panjang dalam melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia dibatasi oleh 4 dimensi. Yang pertama, bumi sebagai tempat beramal. Yang kedua, waktu atau umur sebagai sebuah kesempatan dalam beramal. Yang ketiga, nilai Islam sebagai landasan beramal. Yang keempat, potensi diri sebagai modal beramal. Dengan keempat dimensi tersebut, kita sangatlah terbantu dalam melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai seorang pemuda milenial pada saat ini sudah sepantasnya untuk menjadikan diri kita sebagai pemimpin di era globalisasi yang amanah, Jujur, Bijak, kuat, cerdas, berani, dan sportif. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam kalam indahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Shadaqallahul azim. aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk dipekerjakan kepada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Pemimpin yang kuat adalah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan, kekuasaan, keterampilan dalam memimpin. Pemimpin yang amanah adalah seorang pemimpin yang melaksanakan amanahnya dengan sangat baik dan bentuk pengaplikasiannya dengan berdakwah. Berdakwah merupakan bukti jihad seorang hamba kepada Tuhannya. Dan jihad berasal dari bahasa Arab yang berarti bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan segala sesuatu aktivitas dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita dihadapkan kepada 2 pilihan seorang pemimpin. Yang pertama, seseorang yang kuat tetapi tidak amanah. Yang kedua, seorang yang amanah tapi tidak memiliki kekuatan. Maka yang mana akan kita pilih? Yang sepantasnya kita pilih adalah seorang pemimpin yang kuat. Mengapa seorang pemimpin yang kuat? Seseorang pemimpin yang kuat bisa dipastikan dia bisa mempengaruhi umatnya dikarenakan kekuasaan dan kekuatannya. Mengapa tidak seseorang yang amanah? Seorang pemimpin yang amanah belum tentu dia bisa mempengaruhi umatnya dikarenakan kurangnya kemampuan dan kekuasaan yang dia miliki, baik dalam segi fisik maupun finansial.
Dan dari kedua kriteria tersebut, tidak hanya dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat saja, dan tidak hanya dibutuhkan seorang pemimpin yang amanah saja, akan tetapi dibutuhkannya seorang pemimpin yang kuat dan amanah. Kedua-duanya, yaitu sebagaimana seorang pemimpin layaknya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, dengan kejituan strategi yang direncanakannya dan kekuatannya dalam mengatur anggotanya. Peran kita sebagai seorang pemimpin pada masa saat ini sangatlah penting. Dengan terciptanya negeri yang aman, tentram, dan damai. negeri kita Indonesia dikatakan berjumlah penduduk 210 juta jiwa dengan penghasilan per kapitanya mencapai $700 Amerika Serikat. Dibandingkan dengan negara tetangga Singapura. Singapura dengan jumlah penduduk hanya 4 juta jiwa saja, tetapi dengan jumlah penghasilan per kapitanya mencapai $24.000 Amerika Serikat. Sangat jauh berbeda dalam segi ekonomi. Dan ini merupakan tugas kita sebagai seorang pemimpin di era globalisasi saat ini untuk mengembangkan dan memajukan negeri kita Indonesia, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas, dengan memanfaatkan segala bentuk jenis aspek yang kita miliki, baik dalam kekayaan alam maupun kebudayaannya. Umat Islam diperintahkan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan diperintahkan pula untuk mentaati perintah pemimpinnya. Tentu saja, jika pemimpin tersebut mengajak umatnya kepada keburukan, maka wajib hukumnya untuk menolaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulul amri, para penguasa di antara kamu. Kemudian apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. hadirin rahimakumullah. Inti dari isi kandungan surat Al-Qasas ayat 26 tadi, yaitu perlulah bagi kita untuk memilih seorang pemimpin yang kuat dan amanah. Dan kita sebagai seorang pemuda milenial pada saat ini wajib untuk menerapkan kedua kriteria tersebut kepada diri kita, sehingga kita bisa menjadi seorang pemimpin di era globalisasi, Pemuda milenial. Merubah peradaban. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan datangnya dari kami sendiri. Ali bin Abi Thalib berkata, Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakannya, bukan siapa yang membicarakannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.